Rosni Bengkulu. Kali ini teman-teman kita akan membahas tentang materi proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial atau lebih dikenal dengan nama proyek IPAS. Mata pelajaran ini adalah termasuk mata pelajaran yang ada di kelompok teknologi untuk SMK atau MKK pada kurikulum Merdeka. Baik, kita lanjut. Materi yang pertama pada mata pelajaran ini yakni adalah membahas tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Capaian pembelajaran yang diharapkan adalah pembahasan berkaitan dengan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya dilihat dari berbagai aspek seperti makhluk hidup dan lingkungannya. Oke teman-teman sekalian, kita beranjak dari pengertian lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar objek individu. Nah, komponen lingkungan di luar individu merupakan susunan suatu sistem yang mempunyai hubungan timbal balik kompleks sebagai ekosistem. Nah, kalau kita amati pada gambar ini teman-teman ya, beberapa individu berada di satu lingkungan pantai nih ya, ada tanah, ya, udara, air, batu-batuan dan sebagainya. Sedangkan ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas serta produktivitas lingkungan hidup. Jadi kata kunci dari ekosistem adalah kesatuan utuh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas lingkungan hidup. Oke, kita mulai dari ciri-ciri makhluk hidup. Ada beberapa ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama bernafas atau dikenal dengan respirasi. Kemudian yang kedua memerlukan bahan makanan atau nutrisi, bergerak, peka terhadap rangsangan, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, dan beradaptasi. Kita mulai dari yang pertama, yakni bernafas atau respirasi. Bernafas ini adalah proses menghirup oksigen dan menghembuskan gas buangan berupa karbon dioksida. Manusia bernafas memerlukan oksigen untuk membakar zat makanan menjadi energi. Sistem pernapasan makhluk hidup kita bedakan ya teman-teman ya. Yang pertama kita tinjau sistem pernapasan pada manusia, yakni ada hidung, ada faring, ada laring, trachea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Di alveolus inilah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang ada di paru-paru ya. Oke, lanjut. Sistem pernapasan yang kedua yakni pada hewan. Hewan ini memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan paru-paru seperti kelompok mamalia, seperti kuda contohnya, ataupun aves ya, burung-burungan. Tapi aves ini dibantu selain dengan paru-paru, dibantu dengan yang namanya kantong udara. Kemudian ada yang bernafas dengan kulit seperti golongan cacing atau annelida, ada yang bernafas dengan insang, kelompok Pisces, dan ada yang bernafas dengan trakea untuk kelompok insekta atau serangga. Selanjutnya kalau tumbuhan tentu bernafas juga ya, tapi alatnya berbeda dengan dua kelompok manusia dan hewan tadi. Nah, kalau tumbuhan ini bernapas dengan organ-organ yang pertama dikenal dengan namanya stomata atau lubang daun. Stomata ini kalau dilihat di daun ini dengan menggunakan mikroskop itu akan terlihat ya, ada lubang-lubang ya. Kemudian pada batang ini juga menggunakan lubang ya yang ada di batang atau dikenal dengan lentisel. Kemudian pada akar ya, ini bisa juga ada dikenal dengan istilah rambut-rambut akar yang digunakan untuk bernafas pada sistem tumbuhan. Selanjutnya, ciri yang kedua adalah memerlukan makanan atau nutrisi. Apa fungsi nutrisi atau makanan bagi makhluk hidup? Yakni
diperlukan sebagai sumber energi, kemudian untuk meregenerasi sel-sel tubuh yang rusak, selanjutnya untuk memelihara jaringan-jaringan tubuh dan mempertahankan diri dari penyakit. Nah, nutrisi atau makanan bagi makhluk hidup ini dikelompokkan menjadi dua. Ada yang dikenal dengan makronutrien, itu contohnya seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Dan ada juga mikronutrien seperti contohnya vitamin dan mineral. Contoh mineral seperti misalnya kalsium, kalium, zat besi, magnesium, dan sebagainya. Kemudian ciri yang ketiga yakni bergerak. Nah, gerak teman-teman ini ada dua jenis ya, ada gerak aktif dan ada gerak pasif. Kalau gerak aktif ini gerak yang diperintahkan oleh otak ya untuk bergerak. Contoh misalnya ketika kita menggerakkan tangan, memakan, dan lain-lain. Kemudian gerak pasif ini gerak yang otomatis atau refleks ya, yang muncul karena ada rangsangan. Contoh pada tumbuhan. Nah, lebih jelasnya lagi ya, gerak pasif ini yang pertama misalnya contoh gerak endonom. Ya, tidak tahu penyebabnya tumbuhan itu bergerak. Kemudian yang kedua gerak higroskopis, ini gerak tumbuhan karena kadar air yang tidak merata. Dan yang ketiga gerak esionom atau gerak rangsangan dari luar karena rangsangan dari luar. Rangsangan ini bermacam-macam ya teman-teman, ada karena cahaya, suhu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang keempat ciri makhluk hidup adalah peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Nah, iritabilitas ini peka terhadap rangsangan dari luar ya, baik berupa sentuhan, cahaya, bau, rasa, dan rangsangan yang lainnya. Misalnya tumbuhan putri malu ini sangat peka terhadap rangsangan sentuhan. Mata kita ini sangat peka misalnya terhadap cahaya ya. Menutup kelopak mata secara refleks ya ketika ada cahaya yang masuk dengan intensitas yang tinggi misalnya. Oke, selanjutnya adalah ciri kelima, tumbuh dan berkembang. Apa beda antara tumbuh dan berkembang? Kalau tumbuh ini lebih ke perubahan ukuran, misalnya perubahan panjangnya, masanya, dan volumenya, dan bersifat irreversible atau tidak bisa kembali. Nah, ini misalnya contoh kita amati ada tumbuhan ya yang awalnya misalnya dari biji, kemudian dia berkembang hingga akhirnya menjadi tumbuhan yang sempurna dan besar. Kemudian kalau perkembangan ini lebih ke proses menuju kedewasaan ya. Misalnya contoh dulu ketika kita masih TK mungkin kita belum bisa menyelesaikan masalah-masalah yang rumit. Nah, tapi sekarang sudah dewasa, sudah besar, sudah tingkat SMA atau SMK. Sekarang kita sudah bisa berpikir kritis, mengerjakan hal-hal yang lebih kompleks dan sebagainya. Kemudian yang keenam, ciri keenam adalah berkembang biak. Berkembang biak ini bertujuan untuk melestarikan spesiesnya dengan cara bereproduksi. Nah, cara perkembangbiakan ini yang kita lihat contoh misalnya pada hewan, ini ada beberapa jenis. Yang pertama dengan cara vivipar atau beranak. Ini contohnya misalnya pada sapi, kuda, dan sebagainya. Dan cara yang kedua ovipar, ini dengan cara bertelur. Contohnya misalnya seperti di gambar yakni ayam ya. Dan ovovivipar dengan cara beranak dan bertelur. Ini contohnya ikan hiu, ikan pari. Nah, ada lagi cara perkembangbiakan tumbuhan. Ada yang berkembangbiak secara generatif atau secara kawin. Contohnya misalnya buah mangga ya, hasil kawin ya, hasil pembuahan dari benang sari dan putik ya. Nah, dan ada yang cara tak kawin dengan vegetatif ya, tanpa perkawinan artinya melalui tunas ya, misalnya contoh tanaman pisang, akar tinggal, misalnya contoh seperti pada kunyit, lengkuas, dan sebagainya, atau dengan spora atau dengan jamur ya, dan lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya yang ketujuh, ciri makhluk hidup adalah mengeluarkan zat sisa. Setiap makhluk hidup hasil setelah melakukan metabolisme ini
melakukan yang namanya ekskresi, pengeluaran zat sisa. Ekskresi pada tumbuhan, contohnya misalnya dengan transpirasi atau uap, dengan mengeluarkan air, ya melalui luka. Contohnya misalnya petani karet ini ya, melukai tubuh atau batang karet sehingga mengeluarkan getah, ya ini salah satu proses ekskresi juga. Kemudian hasil fotosintesis ya berupa karbohidrat, energi, ini merupakan juga hasil zat sisa, hasil dari fotosintesis. Nah, selanjutnya teman-teman, yang ke-8 cirinya adalah beradaptasi, yaitu kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi di sini ada 3 jenis ya. Yang pertama morfologi. Morfologi ini adaptasi atau penyesuaian bentuk dan struktur tubuh luar ya. Contoh misalnya tanaman air, tumbuhan air ini memiliki daun yang lebar ya, agar penguapannya mudah ya, karena dia di lingkungan yang memiliki kadar air yang tinggi. Kemudian yang kedua fisiologi, penyesuaian fungsi alat tubuh. Contohnya misalnya manusia mengeluarkan keringat ya. Kemudian tingkah laku ya, penyesuaian tingkah laku. Contohnya misalnya ketika kadal ya berjemur di saat panas ya. Oke. Kita lanjut ya ke komponen lingkungan. Lingkungan ini bisa dibedakan menjadi 2 komponen, yakni yang pertama biotik dan yang kedua adalah komponen abiotik. Nah, komponen biotik ya, pengertiannya ini adalah komponen dalam ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup yang ada di bumi. Jadi biotik ini yang hidup ya, makhluk yang hidup. Nah, komponen biotik ini ada 3 pembagiannya. Yang pertama produsen atau autotrof, kemudian yang kedua konsumen atau heterotrof, dan yang ketiga adalah pengurai atau dekomposer. Kita bahas yang pertama, produsen atau autotrof ya, makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Nah, yakni di sini adalah semua jenis tumbuh-tumbuhan ya, karena mereka bisa melakukan proses fotosintesis ya. Kemudian yang kedua konsumen atau heterotrof ya, makhluk hidup yang bergantung dengan organisme sebagai bahan makanan tadi ya. Contohnya di sini adalah hewan-hewan ya, mereka tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Selanjutnya ya, konsumen di sini terbagi menjadi 3 teman-teman ya. Ada yang dari golongan karnivora, yakni pemakan daging seperti misalnya harimau, elang dan sebagainya. Ada yang golongan herbivora, yakni pemakan tumbuhan ya. Kemudian contohnya seperti sapi, kuda, ya kelinci. Kemudian ada lagi yang golongan omnivora, yakni pemakan daging dan tumbuhan seperti misalnya ayam ya. Nah, selanjutnya yang ketiga yakni adalah pengurai atau dekomposer, organisme yang bertugas menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lainnya yang telah mati untuk dijadikan mineral dan unsur hara tanah. Golongan ini termasuk bakteri, jamur, dan cacing tanah. Nah, teman-teman, kita lanjut ke poin selanjutnya. Apa saja tingkatan organisasi kehidupan? Nah, ini ada 6 tingkatan, teman-teman ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah individu. Individu ini adalah organisme tunggal, misalnya seekor harimau, sebatang pohon jambu, seorang manusia, dan lain-lain. Satu orang atau satu hewan atau satu tumbuhan. Setiap individu berusaha mempertahankan hidupnya dengan beradaptasi dengan cara-cara seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi. Kemudian yang kedua, ada yang namanya populasi. Tingkatan ini adalah sekumpulan organisme dari satu spesies. Nah, dia jadi satu spesies atau satu jenis ya yang menempati kawasan tertentu. Contohnya populasi gajah, populasi semut, ya dan sebagainya.
Nah, yang ketiga, tingkatan yang lebih tinggi dari populasi adalah komunitas, kumpulan dari populasi-populasi yang menempati area dan wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu. Contoh di sini komunitas sawah. Di komunitas sawah ada populasi padi, ada populasi burung pipit, ya ada populasi ular dan sebagainya. Mereka berkumpul membentuk suatu komunitas, dikenal contoh misalnya dengan komunitas sawah. Nah, yang keempat, tingkatan yang lebih tinggi dari komunitas yakni dikenal dengan satuan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang dibedakan berdasarkan habitat dan fungsinya atau dikenal dengan ekosistem. Ekosistem ya, ini contohnya misalnya ekosistem air tawar, ekosistem hutan. Kemudian yang selanjutnya di atas ekosistem ada bioma, yakni suatu kesatuan ekosistem dalam skala luas. Contohnya bioma hutan hujan tropis dan bioma padang rumput ya. Nah, tingkat yang terakhir yang paling tinggi ini adalah seluruh ekosistem yang berada di seluruh permukaan bumi. Contohnya adalah biosfer di Giam Siak Kecil Bukit Batu Riau Indonesia ya. Biosfer ini adalah sistem ekologis global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antar mereka, termasuk interaksi antara unsur litosfer atau batuan, hidrosfer atau air, dan atmosfer atau udara di bumi. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke komponen abiotik. Tentu komponen biotik tidak bisa lepas dari komponen abiotik. Ya, apa sih komponen abiotik? Nah, komponen abiotik ini adalah komponen fisik dan kimiawi yang dapat mempengaruhi ketahanan makhluk hidup di sebuah lingkungan ekosistem tertentu. Yang pertama, komponen abiotik yang sangat berpengaruh bagi makhluk hidup adalah suhu atau temperatur, ya, adalah derajat energi panas. Nah, suhu sangat diperlukan oleh setiap makhluk hidup. Ya, reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup memerlukan enzim. Nah, kerja suatu enzim ini sangat dipengaruhi oleh suhu tertentu. Kemudian yang kedua adalah cahaya. Salah satu energi yang bersumber dari radiasi matahari. Cahaya matahari terdiri dari beberapa macam panjang gelombang. Jenis panjang gelombang, intensitas, lama penyinaran ini sangat berpengaruh bagi kehidupan organisme, apalagi bagi tumbuhan yang melakukan fotosintesis. Kemudian yang ketiga, air. Terdiri dari molekul-molekul H2O. Air dapat berbentuk padat, cair, dan gas. Di alam, air dapat berbentuk padat serta berbentuk gas berupa uap air. Dalam kehidupan, air sangat diperlukan oleh makhluk hidup karena mengandung sebagian besar tubuhnya mengandung air. Contohnya misalnya di sini ya, pemanfaatan air adalah untuk pembangkit listrik ya. Kemudian yang keempat adalah kelembapan ya. Kelembapan salah satu komponen abiotik di udara dan tanah. Ya, kelembapan ini berarti kandungan uap air yang ada di udara atau di tanah. Sedangkan kelembapan diperlukan untuk makhluk hidup agar tubuhnya tidak cepat kering karena penguapan. Ya. Contoh jamur dan cacing memerlukan habitat yang sangat lembab. Berbeda dengan kaktus misalnya ya. Kaktus itu tidak terlalu memerlukan kelembapan yang tinggi. Oke, yang kelima adalah udara. Nah, udara ini sangat diperlukan bagi makhluk hidup. Ya, bermacam gas yang ada di udara seperti nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Nitrogen untuk membentuk protein, oksigen digunakan untuk bernapas, dan karbon dioksida untuk keperluan fotosintesis. Nah, selanjutnya teman-teman, garam mineral. Garam mineral seperti ion nitrogen, fosfat, sulfur ini sangat diperlukan bagi tubuh. Ya, garam mineral ini menentukan sifat tanah dan air. Nah, kandungan ion-ion hidrogen menentukan tingkat keasaman suatu
lingkungan, air ataupun tanah. Sedangkan kandungan ion natrium dan klorida ini menentukan tingkat salinitas atau kadar garam di suatu tempat. Tumbuhan mengambil garam-garam mineral ini dari tanah dan dari unsur untuk proses dan dari air untuk proses fotosintesis. Selanjutnya yang paling penting juga yakni tanah, ya, merupakan hasil pelapukan batuan yang disebabkan oleh iklim atau lumut. Tanah memiliki sifat, tekstur dan kandungan garam mineral tertentu. Tanah yang subur sangat diperlukan oleh organisme untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tumbuhan akan tumbuh subur dengan baik pada tanah yang subur. Nah, kemudian selanjutnya adalah topografi. Topografi, tinggi rendahnya permukaan bumi di suatu daerah. Ini sangat mempengaruhi tingkat kelembapan, cahaya, suhu, serta keadaan tanah di suatu daerah. Sebagai contoh, keanekaragaman hayati di daerah perbukitan tentu berbeda dengan daerah datar. Organisme yang hidup di daerah bukit juga tentu berbeda dengan daerah di pantai. Ya, sangat mempengaruhi topografi ini. Nah, kemudian interaksi dalam lingkungan. Dalam suatu ekosistem, komponen biotik dan abiotik ini saling berinteraksi dan berhubungan timbal balik. Apa saja interaksinya? Nah, untuk interaksi antar komponen biotik ada dikenal dengan istilah mutualisme. Hubungan antar interaksi antar organisme dua spesies yang saling menguntungkan. Contoh, misalnya lebah. Lebah ini dengan bunga, ya, lebah mendapatkan madu dari bunga dan bunga diuntungkan dengan terjadinya penyembuhan karena dihinggapi oleh lebah. Yang selanjutnya adalah komensalisme. Komensalisme adalah interaksi antara dua organisme yang satu menguntungkan, diuntungkan, dan satu yang tidak berpengaruh sama sekali. Contoh misalnya penyu di sini diikuti oleh ikan-ikan kecil, di mana ikan-ikan kecil ini mengambil sisa-sisa makanan yang jatuh atau keluar dari mulut penyu ini, ya, dan penyu ini tidak mengalami kerugian ataupun tidak mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, interaksi antar komponen biotik alelopati. Ya, alelopati ini interaksi dua spesies yang berbeda, di mana yang satu organisme menghambat pertumbuhan dan yang lainnya terhambat sehingga melalui pelepasan toksin atau racun. Ya, contohnya ilalang ini, ya, menghambat pertumbuhan organisme yang lain, tanaman yang lain. Dan predasi, ya, hubungan antar dua organisme di mana satu organisme memakan organisme yang lain. Contohnya misalnya nyamuk, ya, menghisap darah, atau lalat memakan buah mangga. Kemudian interaksi yang selanjutnya adalah kompetisi. Kompetisi di sini di mana dua spesies yang berbeda ini memiliki persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas, seperti singa ini berebut makanan dengan elang, ya. Kemudian parasitisme, di mana interaksi antar organisme dua spesies ini di mana satu organisme hidup bersama atau menumpang dengan organisme lainnya dan menimbulkan kerugian bagi organisme yang ditumpangi. Contoh ini bunga rafflesia, ini merupakan parasit di mana dia hidup di pohon inangnya. Nah, selanjutnya interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Interaksi antara biotik dan abiotik ini adalah misalnya contoh pengaruh cacing terhadap kesuburan tanah, ya. Kemudian kebersihan udara dan ketersediaan air serta pengaruh manusia terhadap komponen abiotik lingkungan. Interaksi di sini, ya, contohnya pengaruh air, cahaya, udara, dan organisme. Interaksi ini menyebabkan terjadi aliran energi, yakni rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan siklus materi. Selanjutnya, teman-teman, kita beralih ke pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga menyebabkan kualitas lingkungan menurun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
pencemaran ini bisa terjadi pada udara, pada air, tanah. Ya. Dan dampak pencemaran ini misalnya ya menyebabkan munculnya penyakit ya, punahnya spesies ya, kemudian terjadi ledakan hama dan ketidakseimbangan lingkungan lainnya. Nah, bagaimana upaya mengatasinya? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah memilah sampah ya. Kita pisahkan yang mana sampah organik, misalnya sampah anorganik, sampah kaca, sampah limbah berbahaya dan sebagainya. Kemudian setelah dipisahkan, kita melakukan daur ulang ya. Yang mana yang bisa didaur ulang seperti plastik ya, kertas itu bisa didaur ulang ya, kaca itu bisa didaur ulang. Kemudian setelah mendaur ulang itu kita bisa juga mengolah limbah tadi menjadi barang-barang yang bisa dimanfaatkan. Selain itu kita bisa melakukan reboisasi, penghijauan ya. Jadi hutan-hutan yang gundul ya kita tanam, pinggir-pinggir pantai kita hijaukan kembali. Kemudian mengawasi penggunaan pestisida. Nah, pestisida ini sangat berbahaya penggunaannya jika tidak tepat prosedur pemakaiannya. Jadi senantiasa kita awasi jangan sampai limbah dari pestisida ini dibuang langsung ke tanah, air ataupun udara sehingga menyebabkan terjadi pencemaran. Kemudian mengedukasi masyarakat, kita memberikan pemahaman-pemahaman baik melalui pelatihan ya, training atau penyebaran pamflet, flyer melalui sosial media untuk mengedukasi masyarakat agar senantiasa menjaga lingkungan dan tidak mencemarinya. Oke, demikian ya materi terkait makhluk hidup dan lingkungannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan jika ada yang kurang dipahami silahkan menulis di kolom chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.